Jelang laga kedua kualifikasi Piala Asia yang melibatkan Malaysia dan juga Indonesia nanti malam dan esok dini hari ya, Kim Pan-gon akui bahwa Bahrain adalah tim yang hebat serta player Malaysia siapkan berikan 120% untuk melawan Bahrain. Sedangkan Indonesia juga Sintayong anggap Yordania adalah tim favorit untuk lolos putaran final Piala Asia. Ditambah pendedahan seputar alasan Tun Mahkota Johor meninggalkan Johor Darul Ta'zim ya, karena sudah keluar official statementnya dari JDT. Nah, jadi ikuti video ini sampai akhir. Saya Jutama, orang Indonesia yang sering kali cakap bola sepak Malaysia. Selamat datang di JS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku di Malaysia ataupun Indonesia. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih yang udah menonton. Aku appreciate buat teman-teman semua karena kemarin cukup lama aku tak buat video ya. Dan sekarang subscriber JJS sudah tembus 49,3 ribu subscriber. Tapi buat korang semua bantulah untuk subscribe agar segera menuju ke 50.000 subscriber. Nah, ini kebetulan saya sedang berada di tempat orang tua ya, sedang mudik sikit lah ya, mudik singkat ya, karena biasa Sabtu Minggu kan tak ada kerjaan gitu. Walaupun agak ini sedang istri tak ikut ya, tak apalah ya. Jadi tetap akan nanti semoga bisa meluangkan untuk menonton perlawanan antara Malaysia melawan Bahrain beserta Indonesia melawan Yordania. Ini sama-sama lawan yang sangat kuat untuk kedua negara ini. Nah, jelang laga tersebut kalau dari sisi Malaysia ya, Hussaini P, pemain akan berikan 120% komitmen menentang Bahrain. Nah, ini didasarkan dari makanbola.com ya. Pertahanan tengah pasukan negara, Hussaini P percaya bahwa pasukan akan memberikan segalanya dalam usaha untuk memperoleh mata menentang Bahrain esok ya. Pemain berusia 28 tahun itu, tepatnya nanti malam sih, itu tidak lagi beraksi dalam kelayakan Piala Asia, namun masih optimis bahwa peluang beliau akan tiba kelak ya. Semestinya saya sangat bersemangat untuk beraksi, namun saya yakin pemain yang diberi peluang sentiasa memberikan yang terbaik. Para pemain akan berikan 120% dan memastikan Malaysia berjaya memperoleh mata. Nah, kita tahu memang hasil Malaysia ini sangat baik ya ketika mengalahkan Turkmenistan ya, yang secara peringkat FIFA kita tahu berada di atas Malaysia ya. Sedangkan Kim Pan-gon sendiri, juru latih dari Malaysia ini, didasarkan dari makanbola.com, Kim Pan-gon akui kehebatan Bahrain ya. Kita hormati Bahrain, mereka pasukan yang terbaik di Asia dan mereka pernah layak ke pusingan akhir peringkat Asia serta antara salah satu pasukan yang bersaing hebat. Aksi-aksi sebelum ini pun mereka lalui saingan dengan baik dan kami hormati mereka, tapi kami ada cara tersendiri untuk mencari kemenangan. Jadi kami akan bekerja keras untuk memberi tantangan. Ini ya permainan yang sukar, jika kita gunakan kekuatan fisikal ke atas, mereka memangnya sukar. Tapi tanpa kecederaan dan perlawanan yang lalu, ia sedikit banyak mengembirakan pasukan. Kita akan sedia dari segi mental dan kita akan bersedia mencari keputusan yang terbaik dalam aksi berikutnya, kata Pan-gon ketika sesi sidang media perlawanan hari ini. Nah, sebenarnya poin plusnya ya, momentumnya ya, kita tahu nih tim-tim ASEAN cukup berjaya ya, misalnya Indonesia, Malaysia, Thailand ini cukup mendapatkan hasil yang positif ya. Jadi mungkin ada kesempatan untuk ada beberapa negara dari ASEAN yang lolos karena 5 peringkat 2 terbaik ya bisa lolos ya. Jadi kalau bisa mendapatkan 2 kemenangan ataupun 1 imbang itu kemungkinan bisa lolos minimal sebagai runner up terbaik ya. Poin 6 pun harusnya bisa asal selisih golnya besar gitu. Dan ini kesempatan ini ya laga nanti malam ataupun esok dini hari ya, termasuk Indonesia ya. Nah, sebelumnya ini aku mau update dulu soal Sintayong yang memang versi dari goal.com juga akui bahwa Yordania adalah favorit ya untuk lolos ke putaran final Piala Asia. Ini dari goal.com, tak mau terlena Sintayong sebut Yordania lawan yang sulit ya. Melawan Yordania akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami bakal menghadapi tim kuat dan salah satu kandidat untuk lolos dari grup ini, ujar juru taktikal asal Korea Selatan itu dikutip dari
Asabel. Tapi kemenangan atas Kuwait telah mengangkat motivasi pemain untuk menghadapi pertandingan nanti. Semua pemain sudah siap dan kami berusaha mendapat kesempatan untuk lolos ke Piala Asia. Ya ini memang kesamaan sekali lagi aku ucap macam itu ya, bagaimana Malaysia dan Indonesia bisa mengalahkan dua negara yang secara peringkat FIFA di atas kedua negara ini ya. Dan momentumnya kembali akan sama, kedua negara ini akan bertemu dengan lawan yang sangat kuat ya. Malaysia akan menghadapi Bahrain yang kita tahu ini level atas Asia lah. Kemudian Indonesia juga menghadapi Jordan yang juga secara peringkat FIFA cukup jauh berbanding Indonesia. Ya kita doakan yang terbaik kepada dua negara ini ya, untuk Indonesia dan juga Malaysia untuk bisa berjaya ya. Minimal ibaratnya dapat satu mata pun menurut aku sudah oke lah ya. Dan terlebih misalnya untuk Malaysia ya, sebenarnya secara keuntungan itu lebih ya, karena berada di home dan bermain di Stadion Bukit Jalil, dan kita tahu kemarin juga banyak penyokong yang hadir ya, dan pastinya di perlawanan nanti malam akan lebih banyak lagi yang dukung untuk perlawanan tersebut, dan itu akan harusnya sih membangkitkan mental para player ya. Di sisi lain Indonesia walaupun bermain away di Kuwait ya, tapi kalau aku tengok kemarin itu bukannya tanpa penonton ya, karena cukup banyak juga ya pekerja migran Indonesia di sana yang menonton perlawanan tersebut ya, bahkan selepas perlawanan disamper ataupun didatangi oleh para player untuk mengucapkan terima kasih ya. Semoga momentum ini ya, momentum mendapatkan sokongan dari kedua penyokong ya dua negara ini, semoga bisa membantu pemain-pemainnya untuk bisa lah ya untuk boleh minimal satu mata ya, karena kalau udah minimal satu mata ini kan potensi untuk lolos makin besar, karena di perlawanan terakhir harusnya kedua negara ini boleh mendapatkan 3 mata. Nah itu terkait jelang laga nanti malam, dan aku sih usahakan untuk boleh tengok 2 perlawanan tersebut ya, karena jaraknya ini agak jauh juga ini sebenarnya. Harus manajemen tidurnya ini harus bagus ya, atau mungkin tidak tidur sama sekali ya. Kalau kemarin kan selepas Malaysia main, beberapa menit kemudian Indonesia main. Nah ini kan jaraknya cukup jauh ya, dari jam 8 waktu Indonesia kan selesai jam 10, nanti Indonesia akan bermain di jam 2-an gitu. Ini sangat panjang menantinya, tapi tak apalah, karena aku juga kemarin nggak expect bahwa Indonesia bisa menang sebenarnya melawan Kuwait ya. Jadi hasilnya sangat menggembirakan, dan semoga nanti malam ya bolehlah beri perlawanan untuk Yordania, dan momentumnya juga mungkin udah ada gitu. Pokoknya yang terbaik lah untuk Indonesia dan juga Malaysia nanti malam dan esok dini hari. Nah selanjutnya ini seputar Johor Darul Takzim ya. Nah jadi sebelum ini aku kan tahu update soal TMJ meninggalkan JDT ini di chat dari temanku dari Johor ya. Nah kemarin nih temanku juga ngechat lagi ya. Sebelum ini aku sama kamu sudah membahas pasal TMJ mau letak jawatan sebab mau fokus untuk hal-hal negeri Johor. Sebab ayahanda TMJ Sultan Johor bakal menjadi agung tahun depan ya. Agung tahun depan. Jadi TMJ jadi mengganti Sultan dan fokus hal di negeri Johor. Agung sekarang yaitu Sultan dari Pahang bakal habis tugasnya tahun ini. Tahun depan bakal ganti dengan agung yang baru. Ikut giliran sultan-sultan di Malaysia. Sepatutnya Sultan Johor akan jadi agung untuk tahun depan ya. Jadi kalau dari ini aku menangkapnya bahwa memang ada hal yang lebih penting ya yang harus diemban oleh TMJ ya, karena akan menggantikan posisi ayahandanya, karena ayahandanya akan mendapatkan gantian ya. Kalau di Malaysia itu sultannya yang untuk Malaysianya itu akan mendapatkan tahun depan. Jadi mungkin ya agar ada penerusnya ya, maksudnya untuk lebih fokus di Johornya ya, kaitannya dengan tugas TMJ nanti. Nah ini sebenarnya ya alasan yang memang masuk akal ya terkait hal tersebut. Nah tapi official Johor juga sudah merilis ya statement terkait TMJ ya, karena pasti ramai ya ketika ada statement dari TMJ yang diposting official Johor ya, ataupun dari beberapa yang kita dapat itu cukup mengagetkan ya. Bahkan seorang Kim Pan-gon pun minta, intinya mengakui ya, Pak Kim Pan-gon ini baru-baru ya mengakui bahwa ya sport JDT juga banyak yang mengisi untuk fondasi dari tim nasional Harimau Malaya. Kim Pan-gon ya pasti inginnya agar TMJ ini tidak benar-benar meninggalkan bola sepak Malaysia ya secara umum gitu.
Dari official Johor ya, di WIM Major Jenderal Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor kekal sebagai pemilik klub dengan memegang saham majority ya. Walaupun sudah meninggalkan ya tetap ya pemegang saham mayoritas tetap TMJ. Di WIM, Tunku Ismail akan melepaskan tugas Baginda berkaitan hal-hal bola sepak dan teknikal kepada pengurusan JDT. Namun akan terus memantau perkara-perkara berkaitan infrastruktur, komersil, dan keuangan klub ya. Ini kaitannya dengan infrastruktur, kita tahu kan beberapa hari kemarin ini kan TMJ sempat mengecek ya untuk pembangunan training ground yang nantinya bakal menjadi salah satu yang terbaik di Asia. Apa yang dimaksudkan ini adalah di WIM Tunku Mahkota Johor tidak akan lagi terlibat secara menyeluruh dalam aspek seperti perpindahan pemain, perbincangan pasukan, perkara harian berkaitan pasukan, aktiviti-aktiviti pasukan, perbincangan kontrak, dan sebagainya. Yang mana menjadi sebagian dari tugas di WIM Tunku Ismail di klub sebelum ini. Perkembangan terbaru ini juga bermakna Baginda tidak akan lagi kerap berada di pusat latihan JDT atau Stadium Sultan Ibrahim untuk perlawanan dan sesi latihan. Sesuatu yang Baginda setiasa mengambil sedikit masa daripada jadwalnya untuk berkunjung. Di WIM, Tunku Mahkota Johor telah terlibat secara aktif dalam urusan harian pengurusan JDT sepenuhnya sejak penubuhan klub pada 2013, termasuk memberikan sentuhan pribadi kepada para pemain, juru latih, dan pengawal pegawai klub ya. Jadi memang tidak sepenuhnya ya, karena masih sebagai pemegang majority dan akan tetap ada perhatian lah untuk JDT ya, tapi memang secara kehadiran ini pasti akan sangat berkurang, bahkan secara kebijakannya pun tadi soal kontrak ya dan taktikal dan segala macam, maksudnya soal teknikal segala macam di klub ini akan semasif dulu ya. Jadi memang kita akan lebih agak sukar ya melihat sosok TMJ ini nanti akan berada di Stadium Sultan Ibrahim berbanding beberapa sebelum ini gitu. Ya, jadi kalau aku tangkap ya dari ini masalah waktu saja ya. Apakah memang TMJ benar-benar akan meninggalkan Johor Darul Lazim atau memang hanya sementara ya dan nanti akan kembali ya. Bagaimanapun kita tengok TMJ adalah sosok orang yang memang punya passion ya di dunia bola sepak ya. Dengan komitmen beliau, dengan komitmen TMJ ya dari membangun dari 2013 sampai sekarang ya sudah 8 kali juara beruntun dan kemarin juga lolos putaran gugur Liga Juara-Juara Asia ya. Jadi memang fondasinya ataupun warisannya, legasinya ini udah ada gitu. Dan ya masih tak bayang sih kalau JDT ini tanpa Tunku Mahkota Johor, dan memang masih bukannya tanpa ya, karena sebagai pemiliknya kan masih TMJ ya. Nah itu ya update soal JDT. Nah itu aja, kalau ada kesilapan aku mohon maaf ya, sia-sia semua. Mungkin aku nanti malam selepas laga Malaysia, kalau ada waktu aku akan membuat konten, ataupun selepas laga Indonesia ya. Itu aja, sia-sia semuanya ya. Jangan lupa subscribe menuju 50.000 subscriber. Terima kasih teman-temanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, selamat berakhir pekan.